Energi terbesar dalam perjuangan hidup adalah keikhlasan. Dengan keikhlasan, seseorang bisa menanggung beratnya penderitaan, bisa bersabar dengan lamanya penungguan, bisa melakukan apapun dengan merdeka dan totalitas. By Muiz Watin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya bersama rombongan Ansor Desa Kebalan Pelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sedang berada di Masjid Jami Mahbong Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Masjid Jami Lasem ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Masjid Jami Lasem ini merupakan wujud dari sebuah masjid yang merangkul semua golongan masyarakat dan merupakan wujud dari cerminan masyarakat multikultural. Penyesuaian kebudayaan yang dihasilkan dari sebuah proses akulturasi tersebut terlihat dari adanya beberapa komponen masjid yang menunjukkan corak-corak kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti yang kita saksikan bersama, pada bagian atap masjid terdapat gaya Tionghoa, yaitu atap Chuansing, dan ada juga unsur kebudayaan Jawanya, ada juga terdapat unsur Timur Tengahnya. Bangunan yang cukup kokoh dan hampir setiap bangunan terbuat dari kayu jati ini telah berdiri dengan megah, gagah, dan berwibawa. Masjid Jami ini dilengkapi dengan perpustakaan, museum, sarana belajar sejarah, dan juga dilengkapi dengan ruko-ruko UMKM yang menjual aneka oleh-oleh khas Lasem. Masjidnya sangat besar dan luas, bersih, nyaman, adem, dan tempat parkirnya pun cukup luas, baik pun parkir untuk bus ataupun kendaraan yang lainnya. Juga terdapat warung-warung makanan, dan juga kalau kita sekedar hanya ingin beristirahat atau jalan-jalan, di sini adalah tempatnya. Di sekitar Masjid Jami Lasem ini juga terdapat beberapa makam waliullah yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Di sini saya mengawali berziarah ke makam Mbah Srimpet. Mbah Srimpet ini adalah Adipati Tejokusumo I. Beliau ini adalah Bupati Lasem dari generasi keempat setelah Bupati Santi Puspo. Pada tahun 1585, beliau menempatkan pusat kekuasaannya di Soditan. 3 tahun setelah menjadi adipati, beliau membangun Masjid Jami Lasem ini pada tahun 1588. Beliau meninggal dunia pada tahun 1632, tepat pada usia 77 tahun. Selanjutnya, beliau digantikan oleh Cik Go Ing sebagai Adipati Lasem dan mendapat gelar Tumenggung Mertogono. Mbah Srimpet Tejokusumo I ini
dikenal sebagai adipati yang sakti mandraguna. Beliau ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana. Seperti yang kita lihat bersama, makam beliau tanpa adanya atap. Dan ini beberapa kali sudah diberikan atap, tetapi takut berdampak buruk karena atap yang digunakan untuk menutupi makam ini selalu terbakar. Dan ada juga yang bercerita bahwa ada burung yang mencoba melintasi makam ini. Burung tersebut jatuh dan mati. Seperti yang kita lihat bersama, kijing makam Mbah Srimpet ini ada airnya. Air ini dipercaya oleh banyak orang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Tetapi terlebih dahulu haruslah tirakat beyandah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Setelah dari makam Mbah Srimpet Tejokusuma I, saya berziarah ke makam yang lainnya. Di sini saya tidak menemukan makam siapa ini, dan saya hanya bisa merekam serta berkirim doa kepada semua yang menempati kompleks ini. Dari sini saya beralih berziarah ke makam Mbah Sambu bersama rombongan Ansor Desa Kebelan-Belang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kalau tadi di makamnya Mbah Srimpet dan juga di kompleks makam yang tidak saya kenal, saya sendirian. Kita untuk menuju ke makam Mbah Sambu melewati pendopo, dan pendopo ini kelihatannya memang baru dibangun, dan tepat di belakang pendopo ini sebenarnya adalah kompleks makamnya Mbah Srimpet Tejokusuma I. Antara kompleks makam dari Mbah Srimpet kemudian ke makam yang tidak saya kenal, melewati pendopo Masjid Lasem, jaraknya tidak begitu jauh dari kompleks makamnya Mbah Sambu. Kita bisa lihat bersama makam Mbah Sambu. Untuk cungkup beliau memang sangat unik sekali. Uniknya karena memang tidak seperti cungkup-cungkup makam waliullah pada umumnya. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman Basaiban wafat pada tahun 1671 Masehi. Beliau adalah putra Pangeran Benowo yang merupakan putra Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Sayyid Abdurrahman atau Mbah Sambu ini adalah tokoh legendaris di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman Basaiban ini adalah pendatang dari Kerajaan Pajang. Beliau ini melarikan diri karena permasalahan jabatan yang ada di Kerajaan Pajang. Setelah melarikan diri, beliau Mbah Sambu ini belajar mengaji di Ampel. Dan oleh Adipati Tejokusuma I atau Mbah Srimpet saat itu yang menjadi bupatinya sedang membutuhkan seorang pengajar agama Islam. Akhirnya Mbah Sambu dipanggil ke Lasem, dan Mbah Sambu setelah kedatangan beliau di Lasem, beliau diangkat menjadi wali negara Kadipaten Lasem oleh Mbah Srimpet, dan beliau pula oleh Mbah Srimpet dijadikan menantunya. Beliau menjadi ulama besar pertama kali di Lasem tepat pada tahun 1558 Masehi. Beliau ini juga Mbah Sambu berjasa besar dalam meredam aksi perompakan.
Setelah kami melakukan ziarah, ngaji, tahlil, yasin, kami bersama rombongan melanjutkan perjalanan yang sebelumnya kami juga sudah bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di dalam Masjid Lasemnan Megah ini. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.